Proyek yang katanya bisa mengangkat nama Anies di kancah politik ternyata mempermalukan dia sendiri. JIS ini sekarang jadi senjata makan tuan. Anies nyaris tidak punya apa-apa lagi untuk dipamerkan. Dua proyek kebanggaannya yaitu JIS dan Formula E namanya sudah ambruk. Jadi yang bisa dia lakukan saat ini adalah menggunakan keahlian tata kata untuk memperdayai masyarakat. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Malam minggu kemarin, Dewa 19 mengadakan konser akbar di Stadion JIS untuk merayakan 30 tahun kiprah mereka di dunia musik. Dewa 19 ini adalah band legendaris. Jangankan anak-anak zaman sekarang, generasi tua pun mengenal mereka di masa kejayaan. Makanya jangan heran konser mereka selalu membludak. Dan diperkirakan ada 75.000 penonton yang hadir di konser tersebut. Bahkan banyak tokoh yang hadir, misalnya Prabowo, Ibu Iriana Jokowi, AHY, dan Anies Baswedan. Bahkan Rocky Gerung juga hadir dan bikin kehebohan setelah ketahuan dirangkul oleh seorang wanita yang entah siapa. Di video yang beredar, wanita ini merangkul Rocky dan setelah ketahuan lewat layar, dia langsung melepaskan rangkulannya seolah kaget. Mungkin kalian penasaran siapa wanita itu, tapi itu nggak penting. Bukan pembahasan pada video kali ini. Yang jadi masalah adalah kesan di konser tersebut. Ternyata ada banyak sekali keluhan. Kesan dan experience yang didapat adalah penyesalan. Bahkan ada yang sampai kapok dan bersumpah tidak akan datang ke JIS lagi. Konser akbar ternyata keluhannya juga akbar. Yang pertama adalah terkait penanganan konser. Panitianya dianggap tidak kompeten. Ada yang sudah beli tiket tapi tidak kebagian tempat duduk. Katanya banyak nomor kursi dicetak double. Penonton dipimpong sana-sini tanpa ada kejelasan. Begitu juga dengan tata suara atau sound system. Ada satu penonton yang duduk di bagian tribun mengaku suara dari sound system tidak bisa dinikmati. Suaranya kadang tidak jelas. Ini jauh berbeda dengan klaim sebelumnya yang menyebut JIS memiliki sistem audio yang canggih seperti saat diuji coba oleh Niji dulu. Bahkan Anies dulu mengatakan JIS ini mungkin bisa jadi rujukan tempat dengan sistem pencahayaan atau suara yang luar biasa. Ini sebenarnya tidak terlalu dipermasalahkan. Yang jadi masalah besar adalah saat konser usai. Dari sini ketahuan kalau JIS memiliki banyak kekurangan, sekaligus membuktikan bahwa JIS ini hanya proyek yang lebih condong ke ambisi politik Anies. Ada satu akun Twitter yang membagikan keluhannya saat menghadiri acara konser tersebut. Dia bilang menyelenggarakan acara besar di JIS adalah sebuah bencana besar. 75.000 penonton keluar dari stadion tanpa akses transportasi umum massal, tanpa parkir dan akses trotoar yang layak. Semua orang itu ditumpahkan ke satu titik keluar. Begitu keluar dari stadion, langsung disambut jalan yang tidak ada trotoarnya. Akses ke shuttle bus juga tidak jelas. Stadion yang bagus tapi tidak dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai. Dia bilang begitu keluar dari stadion, penonton langsung tumpah ruah ke jalan bersama dengan semua kendaraan, bus, rombongan pejabat, tukang bakso, motor, dan lain-lain. Jalan kaki di sana serasa menantang maut. Netizen yang lain pun seolah setuju karena memang sesusah itu akses pulang dari JIS. Mereka lontang-lantung menunggu shuttle bus sampai jam 2 pagi. Saking susahnya, mereka terpaksa pulang nebeng mobil pemadam kebakaran. Ada juga netizen lain yang juga menonton konser dan ikut trauma. Dia harus jalan kaki sejauh 5 km baru bisa menemukan ojek. Intinya, JIS ini belum layak untuk mengadakan event apapun. Masih segar dalam ingatan kita, pada September lalu ada kisruh saat PSSI menyatakan JIS masih belum layak sesuai standar FIFA untuk mengadakan pertandingan. PSSI mengumumkan bahwa JIS batal menjadi lokasi digelarnya FIFA Matchday antara Timnas Indonesia dan Curaçao. Awalnya laga pertama dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada 24 September 2022. Laga kedua direncanakan digelar di JIS
pada 27 September 2022. Tapi setelah diinspeksi oleh tim keamanan dari PSSI, JIS dinyatakan belum layak. Mereka menemukan bahwa infrastruktur JIS mulai dari area parkir, akses jalan menuju stadion, area drop-off tim, hingga perimeter tribun diklaim belum sesuai standar yang diperlukan. JIS megah, katanya dapat menampung 80.000 kursi, tapi kapasitas parkir hanya 800 unit mobil. Dan yang paling parah adalah pintu masuk hanya satu sehingga sangat riskan. Saat itu PSSI dikecam. PSSI dihujat karena sedang berpolitik. Apalagi pendukung dan buzzer Anies rame-rame membuli PSSI. Mereka merasa PSSI sedang berusaha memojokkan JIS. Menurut mereka, JIS adalah stadion internasional yang sempurna, setara dengan stadion internasional di Liga Inggris atau Spanyol. Tapi sekarang penonton konser Dewa 19 merasakan sendiri tantangan dan kesulitannya. Setelah mendengar keluhan dari penonton konser Dewa 19 di JIS, akhirnya terbukti kalau JIS memang belum layak mengadakan event apapun saat ini. Stadionnya megah, tapi infrastruktur pendukung tidak ada. Bandingkan dengan GBK yang punya banyak jalur keluar dan alur crowd control yang lebih baik. Ini sudah terbukti lewat perhelatan Asian Games 2018 lalu. Jadi bisa kita simpulkan kalau JIS hanyalah proyek mercusuar Anies untuk kepentingan politiknya sendiri. Yang penting stadionnya jadi tanpa memperhatikan aspek pendukung lainnya. Mumpung pendukung Anies rada-rada miskin logika dan nalar, JIS yang siap jadi tampak megah dan bikin mata mereka berkaca-kaca. Anies dipuja-puji dan dianggap layak jadi presiden. Bahkan Anies beberapa kali menjadikan JIS sebagai latar tempat ibadah. Apalagi kalau bukan buat pamer. Stadion JIS mungkin kurang cocok disebut sebagai gedung olahraga. Lebih tepatnya disebut sebagai tempat pemujaan terhadap Anies. Anies mau orang-orang lebih mengingat dirinya saat datang atau melihat JIS. Ini juga bukti kalau apa yang dibangun Anies banyak yang amburadul dan tak punya perencanaan matang. Yang penting bangunannya siap dan siap dipamerkan di media sosial. Saya yakin buzzer Anies kembali kebingungan mikirin gimana caranya membela Anies. Beberapa hari terakhir ini mereka agak sibuk dan pusing. Karena sebelumnya Anies diterpa isu utang 50 miliar kepada Sandiaga Uno. Sekarang JIS pun kena review buruk. Formula E juga banyak masalahnya. Karena konser inilah Anies mungkin tidak akan bisa lagi memamerkan JIS ke publik. Dulu bangganya bukan main. Sekarang mau pamer pun harus mikir-mikir dulu. Keluhan terhadap JIS sudah viral dan dibicarakan di mana-mana. Proyek yang katanya bisa mengangkat nama Anies di kancah politik ternyata mempermalukan dia sendiri. JIS ini sekarang jadi senjata makan tuan. Anies nyaris tidak punya apa-apa lagi untuk dipamerkan. Dua proyek kebanggaannya yaitu JIS dan Formula E namanya sudah ambruk. Jadi yang bisa dia lakukan saat ini adalah menggunakan keahlian tata kata untuk memperdayai masyarakat. Oke, sekian dulu opini dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa berikan komentar Anda. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya.